itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar gitu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja. Saya tanya, Prof Mahfud MD, menurut Anda sebagai pakar, kira-kira kasus ijazah ini nanti selesainya kapan? Lalu dia balik ke saya, kalau menurut Anda kapan? Saya bilang, kalau menurut saya mungkin akhir 2035. Hitungan dari mana tuh? Sebentar, saya dengar itu. Tapi hitungan dari mana Anda katakan itu? Iya, kurang lebih ini kan saya ada politik hukum. Setahun setelah pemilu 2034. Iya, kurang lebih begitu ya. Rezimnya berubah, maksudnya gitu. Saya tanya ke dia, ke Prof Mahfud mungkin juga bertanya, bercanda. Saya tanya, kalau menurut Prof Mahfud MD gimana? Saya sebetulnya hampir mau jawab yang sama dengan Anda. Ya sekitar awal 2036 lah katanya gitu ya. Nah, yang mau saya katakan sekarang, saya mau melihat substansi kasus, social justice dan bagaimana kita ke depannya. Saya nggak mau Anda yang mahasiswa atau anak-anak saya nanti ijazahnya juga tidak pasti. Jadi saya mau begini. Nah, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, Prof Abdul Muti itu ya. Mereka yang tadi saya sebutkan SPK garis miring sekolah internasional oplosan yang SD, SMP, SMA-nya nggak ada di Amerika, ya sekarang ditindak gitu ya. Nah, lebih jauh lagi, saya mau mengatakan begini, kan memang ada macam-macam cara menyelesaikannya tadi. Tapi kadang-kadang yang suka timbul pertanyaan saya, oke lah ya, kalau peraturan apakah ditandatangani atau tidak di ijazahnya, kemudian ada tanggalnya atau tidak. Katanya beda-beda antara universitas dan kelaziman dari tahun ke tahun. Tapi kan kemudian saya bayangkan juga salah menyebut pembimbing skripsi misalnya. Itu kan agak masalah juga itu loh maksudnya. Kenapa salah ya gitu. Nah, terus kemudian ada juga misalnya itu pemusnahan dokumen tertentu. Saya juga jadi mikir kenapa ada ya gitu. Nah, karena itu saya kan tidak beranilah mengusulkan sampai ke level Pak Jokowi karena kan ini masih berlangsung, ya kan? Yang saya mau usulkan bagi teman-teman semua yang mungkin hidup di zaman berbeda, mumpung pembimbingnya masih hidup, mumpung dekannya mungkin masih hidup, minta tanda tangannya, minta tanggalnya gitu ya, supaya saling melengkapi. Sehingga ke masa depan kita nggak ada lagi gugat-gugat ini. Saya malah mau mengusulkan juga bagi Anda mungkin yang belum sempat atau diragukan ya, nggak berani mengusulkan ke orang tertentu, tapi secara umum mungkin bisa juga loh sekarang ini menyelesaikannya dengan menulis jurnal. Di Sinta 6 misalnya, Sinta 6 sajalah gitu. Maksudnya maksudnya Pak Jokowi diminta nulis jurnal. Enggak, saya nggak menyebut nama siapapun. Supaya jelas. Usulan saya supaya kalau itu selesai, yang lain lah sama-sama ya. Kalau itu selesai, bisa keluar juga ijazah untuk proses-proses yang lengkap, yang menjembatani kepastian ke masa depan, sama sekaligus juga social justice tadi. Ada cara-caranya sebelum kita sampai minta Pak Prabowo, Bapaklah yang menyelesaikan. Mungkin Bapak menyelesaikan dalam konteks politik hukum, tapi rasa keadilan sosialnya, yang tadi loh salah nyebut pembimbing, atau yang begitu-gitu mungkin nggak hilang. Jadi saya mencoba menggabungkan antara bagaimana kita menjaga ke masa depan, sama apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah, satu lagi sekarang, kalau katakanlah badan publik yang ditunjuk itu adalah pengadilan gitu ya, Prof ya, misalnya. Saya bayangin ya di pengadilan itu ya, saya nggak tahu nih, pengadilannya terlaksana tahun berapa, 2033 atau berapa lah gitu ya. Nggak bisa cepat, bisa enggak lah ya, tergantung lah gitu. Nah, nanti di situ kedua belah pihak akan menyajikan ahli kan. Ya, karena untuk membahas yang tadi nih, tanah merah Anda nanti umurnya sudah topi merah ya, topi merah. Anda usianya udah berapa tuh kalau ditambah 8 atau artinya ada orang dari kedua belah pihak yang sama-sama berkompeten. Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan. Betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai. Saya nggak menguasai. Jadi nyindir nih. Bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada langsung ke sana. Kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Yang dibilang ijazah Jokowi. Gimana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak memang bukan ngasih kan scanning. Iya, bukan. Kan kasihan juga Aiman. Tadi kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Ternyata bukan aslinya. Asli just scanning. Persis saya. Saya beranggapan. Ya kan? Saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang udah habis waktu ya udah saja. Itu tidak ada
jawaban yang Oke, baik. pasti. Oke, siap. dan Oke, logis. saya di ujungnya saya mau mengatakan mumpung Prof. Gayus nih yang terakhir ya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang cukup menarik, apa yang disampaikan oleh Effendi Ghazali atau pandangannya terhadap ijazah yang cukup membuat masyarakat Indonesia bikin gaduh selama ini terhadap polemik perkara ijazah yang belum ada titik terang. Ya, apakah ini ijazah Jokowi tersebut ini kapan selesainya? Tentu tidak ada yang menyatakan tanggal ini dan tanggal sekian. Nah, jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Effendi Ghazali, seorang profesor ini, menyatakan bahwa memang kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini adalah suatu hal yang membuat masyarakat Indonesia sepertinya mulai mempertanyakan apa sebenarnya ijazah Jokowi itu sehingga tidak bisa dipercepat untuk penyelesaiannya. Ingat apa yang disampaikan oleh seorang Profesor Effendi Ghazali tersebut, ya, melemparkan sebuah sepertinya rumor begitu bahwa 2035 kasus ijazah ini baru clear. Nah, jadi saya rasa bahwa kalau ya di 2035 kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu baru selesai, bayangkan teman-teman, ya, berapa tahun lagi dari sekarang kasus ijazah baru bisa diselesaikan. Ya, karena memang banyak yang menilai bahwa kasus ini adalah kasus yang bermuatan politik yang selalu dibahas di media sosial. Bahkan kalau kita melihat dari pihak-pihak dari mantan Presiden Joko Widodo juga ya, bahwa tidak ada inisiatif yang menyatakan bahwa ini ijazah saya, silakan kalian cek dan silakan kalian periksa dan biar kalian puas, biar kita sama-sama mengerti. Maka teman-teman, saya rasa kasus ini cepat akan berakhir kalau dilakukan hal seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, malah terjadi hal yang di luar daripada dugaan. Bahkan apa-apa tidak boleh diperlihatkan, apa-apa tidak boleh dilihat. Bahkan di dalam gelar perkara khusus buktinya bahwa para tersangka menyampaikan bahwa di situ pun tidak boleh diperlihatkan, mereka sudah diperlihatkan, tapi itu masih dalam dibatasi. Bahkan tidak boleh dipotret, tidak boleh diraba, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya bahwa sepertinya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo begitu ditutup dengan rapat-rapat. Nah, jadi di situ banyak sekali yang mempertanyakan, ya, ada apa dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini, seperti yang disampaikan oleh Effendi Ghazali, ya, bahwa kalau ijazah ini sepertinya ya tidak ada ujungnya, ya, dalam pembahasannya, apalagi kalau dikatakan baru clear tahun 2035, itu artinya ya itu semua kita lihat sepertinya muter-muter, ya, tidak ada titik terang yang menjelaskan semua dari tuduhan dari tersangka, begitu juga dengan ijazah yang mau ditunjukkan. Nah, teman-teman, di bawah ini ada sebuah komentar netizen, ya, menyatakan bahwa koi apa enak namamu disebut beraya karena kau bukan rusak NKRI ini. Ijazah palsu dan terus, ya, Termul memang sudah sangat bobrok otaknya, ya, nggak mau tujukan ijazah, ngotot terus. Harusnya Jokowi segera dijemput paksa oleh para jangan cuma dijadikan doang, malu sama negara lain. Ya, jadi teman-teman, bahwa dengan komentar netizen ini menyatakan bahwa ya para termul ini hanya ngotot terus, ya, ngotot terus menyatakan bahwa ijazah itu asli tanpa mereka melihat
apakah buktinya? Ya, jadi kalau misalnya mereka ya selalu ngotot tapi memberikan bukti, itu baru ya apa namanya, baru clear ya. Ya, dikatakan bukan hanya omong-omong saja. Dan tangkap saya yang bikin ijazah palsu dan menggunakan itu sama saja pembohong. Ya, kapan maju bila masalah sepele begini tidak kelar-kelar. Ya, taunya bodoh dan tidak dibodohi. Ya, kemudian bahwa selagi kuasa terenanya gila bila pembohong licik pasti aman. Ya, kecuali penegakan hukumnya mau berpikir waras, sadar dan akil, pasti bisa membedakan foto dan orangnya. Gak pernah ada loh ya orang yang sampai diomongin sana sini dan omongannya sifatnya omelan. Baru dunia ini ada sehebat itu. Mungkin jika sudah meninggal baru terungkap palsunya. Ya, Andi yang nyambung di dunia ini, Bung Effendi yang sangat cerdas. Negara sebesar ini mengapa sulit membuktikan ijazah Jokowi, ada apa? Dan negara ini bukan hanya milik penduduk Jawa, salam kebangsaan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang inilah yang dikatakan oleh netizen sebenarnya, bahwa kenapa ijazah Jokowi ini sangat sulit untuk ditujukan, sangat sulit untuk dibuktikan. Apakah penegakan hukum di negara ini sudah sudah lemah semua untuk menghadapi geng Solo, untuk menghadapi para termol, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata lagi teman-teman dalam pengungkapan kasus ini. Yang mestinya penegakan hukum harus bertindak tegas yang menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita melihat ini sudah bertahun-tahun pun belum ada titik terang sedikit pun apakah ijazah itu asli atau palsu. Teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.